Ya, Sudah oke. ya dilanjutkan. Kemudian yang ketiganya adalah KI3-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI4-nya mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian untuk kompetensi dasar untuk KI ini adalah menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian 2.4-nya menghargai perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14 dan hadis-hadis yang terkait. Kemudian kompetensi dasar 3.4-nya memahami Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14 dan hadis terkait tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian KD 4.4-nya menyajikan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Isra ayat ke-23 dan Quran surat Luqman ayat 14 dan hadis terkait. Indikatornya adalah yang pertama menerapkan bacaan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian yang kedua mengartikan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian yang ketiga menjelaskan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian yang terakhir, indikator terakhir adalah menyebutkan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajarannya untuk RPP 1 ini adalah bahwa setelah selesai pembelajaran peserta didik diharapkan dapat membaca Quran surat Al-Isra ayat ke-23 dan Quran surat Luqman ayat 14 serta mengetahui hukum bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat ke-14. Kemudian materi pembelajarannya untuk RPP 1 ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14 dan hukum bacaan tajwid. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah metode saintifik, kemudian PBL atau Problem Based Learning, diskusi, dan contextual teaching learning. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama slide PowerPoint, kemudian gambar, kemudian speaker aktif, kemudian yang keempat adalah LCD, TV atau laptop sebagai sarana penunjang. Bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama kertas karton atau kertas HPS, yang kedua teks naskah bermain peran. Adapun sumber belajarnya adalah yang pertama Al-Quran dan terjemah dari Departemen Agama tahun 2006, kemudian buku pendidikan agama Islam kelas 7, kelas 9 ini ada kesalahan kayak Kementerian Agama Pendidikan Kebudayaan, kemudian juga buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama untuk pertemuan 1 pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Kemudian yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surat dan ayat-ayat pilihan, ayat pendek dalam hal ini, dipimpin oleh seorang siswa. Kemudian yang ketiga, guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi lembar kehadiran, kemudian memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, serta tempat duduk peserta didik. Kemudian yang keempat, guru memberi motivasi dan mengajukan pertanyaan yang secara komunikatif yang berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Isra dan Quran surat Luqman. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang keenam, guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara berkelompok. Kemudian yang ketujuh,
menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Adapun dalam kegiatan inti, yang pertama adalah guru menyajikan tulisan ayat Al-Quran surat Al-Isra yang ke-23, kemudian Quran surat Luqman ayat ke-14 melalui LCD atau melalui slide PowerPoint. Kemudian yang kedua, salah satu peserta didik diminta untuk membaca ayat tersebut dan ditirukan peserta didik yang lain secara bergantian. Kemudian yang ketiga, guru menyempurnakan bacaan tersebut sesuai dengan tajwid. Dan yang terakhir, peserta didik menirukan bacaan tersebut. Setelah tahap tersebut dilanjutkan dengan tahap menanya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai hukum bacaan yang ada. Kemudian guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari peserta didik yang lain. Kemudian yang ketiganya, tahap eksplorasi, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk berdiskusi tentang pertanyaan sekitar hukum bacaan tajwid yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat, asosiasinya, setiap kelompok mencoba menampilkan perwakilan untuk menyampaikan jawaban tentang hukum bacaan tajwid yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, dipersingkat ya. Ya, begitu. Sudah ya. Ya baik, terima kasih untuk saudara Abdul Karim ya, Abdul Karim. Jakarta juga ini ya. Iya Pak Kiai. Jakarta juga. Ya. Baik, ya kaitan dengan membuat ya RPP Panjenengan, berarti kan bacaan Quran ini. Ya, Quran. Berarti nanti buat yang namanya tulisan Al-Quran itu, jadi sumbernya apa? Berarti Kementerian Agama sampai lengkap ya, sampai tahun itu. Kemudian kalau buku itu juga sampai dengan tahun terbitan ya, kota penerbit, nama penerbit sampai tahun, karena beda ya, beda buku, beda tahun, mungkin beda daripada isi dan sebagainya ya, atau persepsi dari masing-masing. Jadi kalau ingin mencari sumbernya kan mudah. Nah, kalau Al-Quran kan jelas sama-sama kan gitu nggih. Nah, dan Al-Quran pun karena ini diberikan apa itu yang namanya terjemahan, itu nanti juga lengkap. Oh, berarti Al-Qurannya Kementerian Agama, kemudian penerbit mana, tahun berapa, begitu. Jadi karena tafsiran Al-Quran kan juga banyak sekali terjemahannya, begitu. Kemudian kaitan dengan PowerPoint itu juga perlu. Nah, itu nanti tulisan Arabnya yang ditulis, bukan hanya tentang apa itu bacaannya, tapi tulisan Arabnya, bacaan Arabnya itu ditulis, bukan artinya saja, kan gitu ya. Terus kaitan dengan itu tadi bahan-bahan, karena mungkin ini dalam kondisi sudah modern ya, berarti ada LCD macam-macam ya, tadi sudah disampaikan. Tapi kalau toh tidak ada, mungkin juga bisa karton, kertas karton ditulisi, kan begitu. Nah, apapun yang penting media termasuk bahan sumber itu menyesuaikan ya, materi itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Itu kalau media maupun metode kan begitu ya. Tapi kalau sumber itu jelas ya, sumber Quran. Terus kaitan tadi metode tadi, saya kok tidak mendengar kaitan dengan ceramah. Padahal ceramah itu atau menjelaskan dulu itu justru penting, karena apalagi ini ngajarnya di kelas berapa tadi? Di kelas 9, Cik. Ya, kelas 9. Itu perlu ada pencerahan dulu, diceramai dulu, dijelaskan dulu, baru ada yang tanya jawab, ada yang diskusi, ada yang bermain peran dan lain sebagainya tadi. Tentu itu ceramah tidak bisa ditinggalkan karena ini mengajar kepada anak-anak yang mungkin masih menengah, kan begitu nggih? Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga dipersilakan Pak Kiai Nur Sikit. Makasih Prof. Mohon maaf Prof, tadi terpental. Ya, biasa. Baik Pak Abdul Karim. Iya, Abdul Karim ya. Iya, Oke. Baik, apa yang disampaikan oleh Prof. Mansur itu sangat luar biasa, dicatat dengan baik. Iya, Oke. Saya yang terkait dengan profesionalisme. Ketika Anda mengajar, apa yang Anda sampaikan itu, ada nggak inovasi yang Anda inovasikan dalam pengajaran Anda, Mas?
inovasi baru lah saya katakan. Bukan itu adalah Anda menciptakan sendiri inovasi apa begitu. Ada enggak? Dalam hal ini saya mencoba untuk karena begini kayak memang kesulitannya di tempat kami ini siswa begitu sangat kurang dalam hal membaca Al-Qur'an, sehingga justru inovasi-inovasi ini lebih banyak di luar kelas dengan kita mengadakan semacam baca tulis Al-Qur'an dan lain sebagainya, Kiai. Sementara di kelas kita lebih pada penerapan apa yang sudah kita pelajari di luar kelas untuk lebih memantapkan bacaan-bacaan Al-Qur'an daripada para siswa. Ya, taruhlah gini Mas, maksud saya begini. Bagaimana Anda bisa memberikan pemahaman atau bisa memberikan bagaimana cara membaca dengan cepat misalnya, dengan teori sekejap misalnya begitu loh. Itu kan inovasi baru, ya kan? Atau misalnya dengan teori apa begitu loh. Itu inovasi baru. Nah, makanya kalau bisa Anda menemukan sebuah profesionalisme dalam inovasi baru dalam pembelajaran itu sangat penting. Nah, sehingga apa? Misalnya Iqra misalnya gitu kan. Kalau sekarang itu kan yang tren adalah Iqra, turutan dan lain sebagainya. Mungkin ada teori sekejap. Teori 24 jam bisa membaca Al-Qur'an ataupun yang lain. Misalnya begitu. Itu sangat penting untuk guru itu harus bisa memberikan sebuah inovasi. Yang kedua, Mas, coba ada Al-Qur'an enggak di samping ini? Bawa, Oke. Baik, coba buka surat Luqman ayat 34. Ya, setengah menit ya. Oke. -15, Luqman 14, 13, 12, 11, ayat 10, 23, Kek. Udah, Kek. 34, Udah, Kek. 34, 8. Sudah. Baik, dibaca. Ayat yang ke berapa, Kek, tadi, Kek? 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baik, Pak Marzuki, perlu tajwidnya ditingkatkan, ya. Dan itu nanti saya minta surat Luqman ayat 34 itu jenengan ada ya, Anda tulis beserta sakalnya, artinya, setelah itu nanti difoto, dikirimkan ke saya. Iya, Kek. Ya. Iya, Kek. Ya. Yang bagus, coba. Tulisannya sampean lo ya, tulisan yang jenengan bukan tulisan sampean lo ya. Insyaallah, Kek. Ya. Baik. Kecil. Oke, terima kasih. Saya mohon bahwa guru agama itu harus pinter lah baca Qur'annya, kan begitu kan? Jangan gerudal-geradul dan lain sebagainya. Bacaannya, tulisannya juga bagus. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin itu. Tolong dikembangkan inovasi yang terkait dengan pembelajaran PAI. Gitu ya, Prof ya. Terima kasih, Prof. Baik. Silahkan Mas Abdul Karim bisa keluar dan panggilkan Mas Samin. Iya. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.